Bab 245. Loni langsung menghubungi Willy Booker, pemilik peralatan medis Eden. Willy menyetujui permintaan teman lamanya. Karena peralatan medis Eden dan Jordan Group telah menandatangani kontrak, uang muka juga telah dibayarkan. Oleh karena itu, Willy menunda pengiriman sebisa mungkin. Menunda selama beberapa bulan sudah cukup untuk Jordan Group binasa. Sesuai rencana Nathan dan Jolene, peralatan medis ini harus siap dalam waktu seminggu. Oke, tidak hanya itu. Kami akan menggunakan cara kami untuk membuat semua perusahaan peralatan di Anhemia dan sekitarnya tidak menjual peralatan medis ke Jordan Group. Bernard saling memandang dan tersenyum. Jordan Group kalian masih terlalu muda. Sudah menjadi mangsa kamar dagang Anhemia. Maka akan sulit bagimu melangkah. Beberapa rubah tua tertawa. Segera, kamar dagang Anhemia mengeluarkan larangan di kalangan bisnis mereka. Perusahaan alat kesehatan memang tidak banyak. Semuanya diblokir sekarang. Siapapun yang menjual peralatan ke Jordan Group adalah musuh kamar dagang Anhemia. Tidak ada yang berani mengambil risiko ini. Nathan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa masalah akan datang. Bagaimanapun, mereka telah menandatangani pemesanan dengan Eden. Hari-hari berikutnya, Nathan sibuk merekrut kembali orang-orang lama. Mereka yang dulunya adalah anak buahnya yang cakap, sekarang dalam kondisi memprihatinkan. Kamar dagang Anhemia, Garrett dan Clark telah memasukkan mereka ke dalam daftar hitam. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan mereka, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan. Setelah lebih dari 10 hari perekrutan, 27 orang telah kembali ke perusahaan. Bahkan tim teknis yang dibentuk Nathan secara pribadi telah kembali. Stacy adalah mahasiswi top yang diterima Nathan dari Universitas Farmasi dan seorang kapten di tim teknis. Nathan sangat senang ketika dia kembali. Stacy juga sangat bersemangat. Apa kamu tahu di mana yang lain? Nathan bertanya. Stacy berpikir sejenak dan berkata, Tuan Nathan, aku tidak tahu banyak keberadaan yang lain. Tetapi aku tahu di mana pemimpin dan 2 wakil tim teknis kami. 2 wakil pemimpin tim, Cory Buxton dan Jarvis, telah pindah ke kamar dagang Anhemia. Sekarang aku dengar semuanya sangat sukses. Nathan menghela nafas. Untuk menyeimbangkan para pihak, ketua tim dan 2 wakil ketua tim masing-masing menguasai sepertiga dari teknologi inti. Masuk akal jika teknologi inti yang dikuasai kamar dagang Anhemia diperoleh dari 2 orang ini. Namun, menurut informasi yang ditemukan, kamar dagang Anhemia hampir menguasai semua teknologi inti. Itu berarti bahwa pemimpin tim Samuel Compton juga membocorkan teknologi inti. Di mana ketua tim Samuel Compton? Apakah dia juga bergabung dengan kamar dagang Anhemia? Nathan bertanya. Stacy menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketua tim Samuel sangat setia dan lebih baik mati daripada menyerah. Tidak peduli berapa godaan atau desakan mereka, dia tidak goyah. Bahkan jika kakinya patah, dia akan bertahan. Sejauh yang aku tahu, ketua tim Samuel membuka toko apotek kecil untuk bertahan hidup. Istri cantik ketua tim Samuel selalu menemaninya. Dialah yang membuka apotek kecil ini. Nathan bertanya pada Stacy tentang lokasinya. Sekitar setengah jam kemudian, sudah sampai ke apotek di sebuah gang kecil. Nathan mendorong pintu terbuka dan masuk. Tuan, obat apa yang Anda butuhkan? Seorang pria parubaya terlatih-tatih. Nathan langsung mengenali itu adalah Samuel. Tetapi menjadi lebih tua, padahal baru berusia 30-an. Dia tampak seperti berusia 50-an. Samuel, ini aku, kata Nathan. Ah, kamu adalah Tuan Nathan. Samuel memperhatikannya untuk waktu yang lama. Akhirnya mengenali Nathan. Air mata kegembiraan hampir tumpah. Bab 246. Samuel, kamu telah menderita selama ini. Nathan melirik kaki Samuel. Samuel menyeka air matanya. Tuan Nathan, tidak apa-apa. Aku sangat senang bisa melihatmu. Nathan menepuk pundaknya. Tenang saja Samuel. Aku ke sini untuk menjemputmu. Pada saat ini, sebuah suara mengoceh terdengar. Pecundang sepertimu menangis untuk apa? Menangisi orang tuamu meninggal. Seorang wanita keluar dari dalam. Wajah dengan riasan tebal. Sepasang mata seperti siluman rubah. Sangat menggoda. Wanita ini berpakaian minim dan modis. Dengan sosok yang montok dan karakter yang dewasa.
Pasti banyak pria yang meliriknya di jalan. Nathan meliriknya dan menyadari bahwa wanita itu mengenakan pakaian bermerek. Pakaiannya dari Chanel, tasnya dari LV, dan bahkan sepatunya dari Ferragamo. Jam tangan Omega yang dikenakan di pergelangan tangan dengan harga lebih dari 100 juta. Sulit membayangkan apotek sekecil ini ada wanita mewah tinggal di dalamnya. Nathan pernah melihat wanita ini sebelumnya. Itu adalah istri Samuel, Helen. Karena parasnya yang cantik. Saat itu banyak rekan iri dengan Samuel. Samuel sangat baik kepada istrinya. Semua pendapatan diberikan kepada istrinya. Lebih baik dirinya makan mie instan dan roti. Untuk bisa mengajak istrinya makan di restoran seharga 10 juta. Helen menatap Nathan. Dia tertegun selama beberapa detik. Nathan, haha. Hei pecundang. Bos napimu datang menemuimu. Pecundang sedang berkumpul bersama. Helen terus tertawa. Wajah Samuel menjadi gelap. Dia buru-buru berkata. Istriku hati-hati berbicara. Ini bosku. Samuel pecundang maksudmu apa? Kamu berani menentangku. Helen marah dan meraung. Samuel terkenal takut pada istrinya. Jadi dia segera menundukkan kepalanya. Samuel, apa kamu tidak tahu kondisimu? Apa yang kamu makan? Kamu pakai? Dan tinggal semua adalah pemberianku. Bahkan membuka toko ini untukmu. Beraninya kamu menentangku. Tidak ingin hidup lagi. Helen berteriak. Istriku. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Samuel menunduk dan mengakui kesalahannya. Nathan melihatnya merasa getir. Ketika Samuel sukses, wanita ini menghormatinya. Pada siang hari memasak sup dan mengantarkannya sendiri. Sekarang Samuel terpuruk. Dia memperlakukannya seperti ini. Bab 247. Helen melirik Nathan dan mencibir pada Samuel. Bagaimana aku bisa bertemu sampah sepertimu? Demi napi ini, kamu melepaskan pekerjaan dengan gaji tahunan puluhan miliar. Sekarang lihat Cory Baxter dan Jarvis seperti apa. Keduanya menghasilkan 20 miliar setahun. Mengendarai mobil dan tinggal di rumah mewah. Bagaimana denganmu? Tinggal di tempat pembuangan sampah. Samuel meminta maaf. Istriku ini semua salahku. Aku tidak berguna. Ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Nathan. Kalian semua sampah. Pada saat ini, klakson terdengar dari luar apotek. Ternyata ada Mercedes-Benz sedang diparkir di luar. Seseorang keluar dari mobil. Dengan setelan jas dan sepatu kulit. Dan sekilas terlihat dia merupakan seorang elit mengenakan perlengkapan bermerek. Helen. Kenapa lambat sekali? Aku sudah lama menunggu. Pria itu masuk ke apotek. Dia tercengang ketika melihat Nathan. Karena orang ini salah satu pengkhianat. Wakil pemimpin tim Cory Baxter. Membocorkan sepertiga teknologi inti Antra Group. Hei. Bukankah ini Presiden Direktur Nathan yang cacat? Kamu akhirnya keluar dari penjara. Kenapa tidak bilang? Aku bisa menjemputmu. Cory Baxter tertawa. Dia melirik kaki Samuel dan berkata sambil tersenyum. Tuan Nathan cacat. Samuel juga cacat. Kalian orang-orang cacat berkumpul bersama. Hehehe. Ya. Pasangan cacat. Helen terkikik tanpa henti. Nathan berkata. Mengapa mulutmu bau sekali? Ketika mendengarnya Cory Baxter tidak senang. Dia menunjuk hidung Nathan dan berkata. Nathan, bila 6 tahun lalu kamu berkata seperti itu, aku akan diam. Tapi sekarang kamu pikir kamu siapa? Beraninya berbicara seperti itu padaku. Cari mati. Samuel meraung tanpa sadar. Memangnya siapa dirimu Cory Baxter? Beraninya berbicara begitu pada Tuan Nathan. Samuel memperlakukan Nathan sebagai tuannya. Tidak ada yang boleh menghinanya. Samuel sudah hebat sekarang. Berani menentangku. Cory menepuk wajah Samuel. Samuel meredam emosinya dan meraung. Ini tempatku. Kamu keluar. Kamu tidak diterima di sini. Bab 247. Helen melirik Nathan dan mencibir pada Samuel. Bagaimana aku bisa bertemu sampah sepertimu? Demi napi ini. Kamu melepaskan pekerjaan dengan gaji tahunan puluhan miliar. Sekarang lihat Cory Baxter dan Jarvis seperti apa. Keduanya menghasilkan 20 miliar setahun. Mengendarai mobil dan tinggal di rumah mewah. Bagaimana denganmu? Tinggal di tempat pembuangan sampah. Samuel meminta maaf.
Istriku ini semua salahku. Aku tidak berguna. Ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Nathan. Kalian semua sampah. Pada saat ini, klakson terdengar dari luar apotek. Ternyata ada Mercedes-Benz sedang diparkir di luar. Seseorang keluar dari mobil dengan setelan jas dan sepatu kulit. Dan sekilas terlihat dia merupakan seorang elit mengenakan perlengkapan bermerek. Helen, kenapa lambat sekali? Aku sudah lama menunggu. Pria itu masuk ke apotek. Dia tercengang ketika melihat Nathan. Karena orang ini salah satu pengkhianat. Wakil pemimpin tim Cory Baxter. Membocorkan sepertiga teknologi inti Antra Group. Hei, bukankah ini Presiden Direktur Nathan yang cacat? Kamu akhirnya keluar dari penjara. Kenapa tidak bilang? Aku bisa menjemputmu. Cory Baxter tertawa. Dia melirik kaki Samuel dan berkata sambil tersenyum. Tuan Nathan cacat. Samuel juga cacat. Kalian orang-orang cacat berkumpul bersama. Hehehe, ya, pasangan cacat. Helen terkikik tanpa henti. Nathan berkata, mengapa mulutmu bau sekali? Ketika mendengarnya Cory Baxter tidak senang. Dia menunjuk hidung Nathan dan berkata, Nathan, bila 6 tahun lalu kamu berkata seperti itu, aku akan diam. Tapi sekarang kamu pikir kamu siapa? Beraninya berbicara seperti itu padaku. Cari mati. Samuel meraung tanpa sadar. Memangnya siapa dirimu, Cory Baxter? Beraninya berbicara begitu pada Tuan Nathan. Samuel memperlakukan Nathan sebagai tuannya. Tidak ada yang boleh menghinanya. Samuel sudah hebat sekarang. Berani menentangku. Cory menepuk wajah Samuel. Samuel meredam emosinya dan meraung. Ini tempatku. Kamu keluar. Kamu tidak diterima di sini. Bersambung.